masuk ke malu asatis kita ya. Yang pertama ada Ustadz Abdul Malik, Ustadz Hanafi, ada Ustadz Wafi, ada Ustadz Alwan, ada Ustadz Cak Tata, ada Ustadz Alif. Silahkan ke mereka ya. Pendalaman akidah dan pendalaman ilmu fikih, pendalaman ilmu lainnya. Silakan. Bang Zuma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tapi nggak apa-apa kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab. Lanjut. Pak De. Izin Pak De. Iya ya. Ustaz, ya. Ini kan ada 2.700 ya. Ingat kata Nabi SAW, tinggal kita istiqomah saja. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini qata'atik. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Itu sudah janjinya Nabi. Semua umatku itu masuk surga. Betul. Illa man aba, kecuali yang nggak mau aja. Wa may ya'ba, siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku, taat kepada Rasulullah bagaimana? Yuwahidullah, mentauhidkan Allah, maka dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Adapun yang tidak mentaati aku, memaksiati aku, maka dialah yang tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi kita udah distempel sama Nabi. Masya Allah. Ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu akan masuk surga. Tinggal sekarang kita ini istiqomah. Masya Allah. Jaga akidah kita. Selesai. Dah, selamat kita insya Allah selagi masih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang konsep keselamatan di dalam Islam itu ada 4 pilar. Ya, surahnya jelas sekali, wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi Allah berfirman, demi masa sesungguhnya sebagian besar manusia itu dalam keadaan merugi. Merugi berarti sengaja merugikan dirinya, membuat dirinya rugi. Kecuali ilaladina amanu, yaitu orang yang beriman. Wa amilu solihati, orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh. 2 ya, pertama beriman, kedua beramal soleh, ketiga apa? Wa tawasaw bil haq. Kurang 1 lagi. Apa itu? Wa tawasaw bis sabr. Sabar. Sudah beriman kita dituntut kembali apa itu? Untuk beramal soleh. Nah, Islam sifatnya tidak egois. Jangan hanya dirimu sendiri saja yang ingin berbuat baik. Maka sampaikanlah yang hak, wa tawasaw bil haq. Saling menasihati di dalam kebenaran supaya orang-orang itu melakukan hal-hal yang benar di mata Allah. Sudah beriman, sudah beramal soleh, kita juga sudah berdakwah, ya, menyampaikan kebenaran, berdakwah. Kurang 1 lagi, hadapi semuanya itu dengan sabar. Kita sendiri tahu bagaimana ketika kita debat dengan Kristen, itu memerlukan kesabaran tingkat tinggi itu. Nggak sembarang orang mampu untuk menahan kesabaran ini. Ya, jadi 4 pilar yang harus dipenuhi sebagai seorang Muslim: beriman, beramal soleh, berdakwah, dan sabar. Itulah keselamatan di dalam Islam, subhanallah. Sesuai dengan nanti dalam surah Al-Mu'minun, itu sama itu. Ya, orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, mengerjakan sholat dan sebagainya, akan mewarisi surga, yaitu surga Firdaus. Monggo akhi Zuma. Ya, Bang Zuma, pendetanya belum datang, Bang. Mungkin ada yang mau Bang sampaikan dulu sebelum pendetanya hadir, mungkin. Ya, mungkin. Kaisar nih Islam Pak Kristen? Halo Kaisar. Bang Kaisar nih ya? Bukan, Pak Kisar. Halo. Ya Pak Kisar. Oh, Gurunda lagi jauh dari perangkat Uni. Oke. Ya, Pak Kisar, halo. Muslim non Muslim? Kristen. Ya, Pak Kisar, ini room edukasi lintas agama.
ya, di mana orang-orang non-muslim boleh bertanya tentang agama Islam kepada kami. Insya Allah kami akan mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan keilmuan kami, atau kalian non-muslim boleh menjelaskan tentang ajaran kalian dan nanti kami akan tanggapi. Mau bertanya atau mau menjelaskan, silakan. Tidak, saya hanya mau mendengarkan saja, dan saya sarankan, saya usulkan agar Islam, Al-Quran aja yang dibahas, tidak usah lari kemana-mana tentang yuk kalau tidak mau berdiskusi sudah turun. Sabar Dek, nggak apa-apa. Kalau tidak mau diskusi yuk turun. Nggak apa-apa. Pak Iman sabar. Pak Kisar, terima kasih atas sarannya, tapi mohon maaf, saran Anda itu bisa ditolak, bisa diterima. Saran Anda itu kami tolak karena hak membahas kitab lain juga kami miliki. Karena Kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu. Teologi adalah salah satu cabang ilmu. Prinsip dari ilmu pengetahuan adalah bersifat universal, bukan hanya harus kebenarannya harus universal, tapi juga milik semua manusia. Kecuali sudah ada rumusan undang-undang yang melarang kami membahas Bible. Kecuali lagi ada pihak-pihak dari gereja yang sudah membuat aturan bahwa Bible dilarang dibaca oleh orang selain Kristen, misal. Kami akan menghormati itu, tapi aturan itu tidak ada. Jadi kami berhak membaca literasi apa yang bisa kami beli, apa yang bisa kami download, karena itu beredar. Oke? Nah, lanjut, Pak Kisar. Tidak. Saya hanya senang mendengar Al-Quran yang dibahas. Itu aja. Ya, kami hadir di sini bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi kami di sini hadir untuk melaksanakan tanggung jawab kami sebagai orang Kalian yang mau belajar lah. Iya, tidak masalah Pak. Oh, dia mau belajar. Ya, Pak Kisar tidak masalah. Tetapi mohon maaf Pak Kisar, tidak ada yang berhak mengintervensi Bunda Rahma, saya, Bang Zuma, kecuali pemerintahan kita sudah membuat aturan yang kami harus ikuti. Membahas kedua belah pihak itu adalah hak Pak. Hak. Kenapa? Ketika agama kami dibahas, ketika agama kami dijadikan mata kuliah seperti Islamologi, lalu dihina, dinista, dicocokmologikan, maka kami punya hak jawab. Mungkin kita kasih waktu dulu dia apa yang ditanyakan, nanti kita bisa tahu. Ya, tadi kan saya sudah bilang, silakan bertanya. Beliau nggak mau bertanya katanya, cuman beliau beri saran. Tadi kan saya sudah katakan, ada dua. Kalian di sini tugasnya bertanya atau menjelaskan. Kalau bertanya silakan bertanya, kami akan jelaskan. Kalau mau menjelaskan, kami akan tanggapi. Itu sudah berlaku, sudah hukum yang berlaku itu. Silakan Pak Kisar. Silakan Pak, kita tahu arahnya kemana dia. Saya harus Pak, jelaskan silakan. Bunda Rahma, kenapa? Karena Bapak ini sudah bilang tadi, saya tidak mau bertanya, saya hanya menyarankan supaya kalian bahas Al-Quran saja, kata dia. Saya jawab, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Saya harus, kami para apologet ini bukan hanya belajar Al-Quran, tapi kami juga belajar kitab suci orang lain. Kenapa? Itu untuk metode komparasi. Itu ya Pak. Kalau mau menyarankan gitu Pak, di Komel Kristen naik situ, jangan bahas Islam. Nah, gitu Pak. Ya, sesama Kristen dinasehati Pak, gitu. Oke. Bapak turun naik di sana ya Pak ya. Komel Kristen tuh. Nah, kalau mau diskusi biarin aja. Silakan, mau diskusi apa? Kalau Bapak mau bertanya silahkan. Dari tadi saya sudah persilahkan Bapak. Tidak, saya hanya mau mendengar aja. Ya, Oke. Mungkin saya kasih Bapak pendalaman materi sedikit ya, sebelum ke Bang Zuma. Nanti mungkin Bang Zuma masih menjauh dari perangkat. Pak Kisar, satu hal yang perlu Bapak pahami, mohon maaf dengan sangat, dunia perapologetan ini sebenarnya bukan baru hadir ya Pak. Bapak kalau tahu, di abad ke-7 itu sudah ada salah satu tokoh patriark gereja bernama Johannes Damaskus Pak. Dia adalah orang yang dianggap scholar atau patriark oleh para orang-orang Kristen ortodok, di mana dia mengklaim bahkan memberikan narasi-narasi liar terhadap agama Islam, mengatakan bahwa Islam adalah sekte sesat dari kalangan Kristen. Dan itu adalah statement Pak. Nah, kalau kita lihat secara sejarah, apakah perdebatan ini orang Islam yang memulai pertama sekali? Tentu tidak. Saya sudah katakan, Johannes Damaskus. Nah, tetapi kami umat Islam sebagai warga negara Indonesia juga punya hak Pak beropini, menyampaikan pendapat dari hasil kajian.
Ya, saya sendiri seorang mahasiswi, Pak, seorang mahasiswi komunikasi penyiaran Islam. Maka apakah saya tidak belajar kristologi? Saya belajar kristologi, baik autodidak ataupun secara akademik. Saya belajar kepada para mu'alaf dan bahkan saya melihat bagaimana pendeta menjelaskan dan bahkan saya membaca literatur dan magnum opus bahkan jurnal-jurnal ilmiah para pendeta. Jadi saya harus paparkan itu. Kenapa? Ketika ada orang non-muslim menjelaskan sesuatu yang ternyata bertentangan dengan kaidah ilmiah, saya berhak untuk meluruskan, Pak. Jadi di sini transfer knowledge-nya bukan hanya Islam, Pak. Karena kalau tentang Islam saja banyak, Pak. Ustadz Abdul Somad nggak ada kristologinya, Pak. Room-roomnya atau YouTube-nya Ustadz Buya Yahya, Ustadz Hadi Hidayat, silahkan dilihat. Itu kan khusus Islam semua tuh. Internal Islam udah banyak yang membahas. Nah, kami ini adalah apologet, Pak. Kami pendiskusi. Gitu. Jadi Bapak di sini akan mendapatkan komparasi-komparasi, perbandingan-perbandingan antara Islam dan Kristen spesifiknya. Mungkin juga akan mendengarkan bagaimana perbandingan dengan agama lain nanti. Tergantung nanti apa yang kami sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Bang Zuma kalau sudah monitor kasih kode ya, Bang. Seperti biasa, Bang, kasih kode. Gitu, Pak Kisar. Ada tanggapan lainnya, Pak? Enggak. Oke. Baik, Aldi silakan naik. Pak Kisar, itu ada non muslim yang mau bertanya. Bapak saya turunkan, Bapak nyimak di bawah ya, biar ada yang non muslim bertanya ke kita. Aldi silakan naik. Tadi kamu sudah saya naikin 2 kali loh. Silakan naik Aldi kalau mau bertanya. Hak jawab ada pada kami, silakan dengarkan jawaban kami. Kalau mau menyanggah jawaban kami, bawa antitesis dari jawaban kami ya. Aldi silakan naik, saya tidak lihat kamu di antrian. Ataya GM muslim non muslim? Ataya GM muslim non muslim? Oke, saya turunkan. Kita masih menunggu kedua pendeta yang tentang Bang Zuma, yaitu pendeta Rafael sama pendeta apa satu lagi ya, dan pendeta Leonard. Kita masih menunggu ya. Jangan lupa tap-tap layarnya teman-teman ya. Ya, Uni Rifa mungkin boleh diinfo, mungkin malam ini ada yang juga belum tahu tuh kabar gembira bahwasannya ada debater Kristen rival lama itu yang telah bersama kita sekarang di barisan kita itu kabar. Udah naik ke sini tadi, Bang. Udah naik ke sini beliau tadi, Bang. Alhamdulillah udah menyapa kita semua juga. Oh iya, ya udah. Fikal Violi. Vical atau Fikal? Halo? Ya, Assalamualaikum Muni. Ya, Waalaikumsalam. Muslim ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Muslim Muni. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Gurunda Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan, ada yang mau disampaikan? Bang Zuma jauh, Bang, dari perangkat. Bang Zuma masih menjauh dari perangkat. Ya, nggak tahu sesuai tema apa enggak sih Uni. Kemarin saya coba masuk ke channel Oten ya. Ada satu ini sih cuman mau ini aja sih. Tapi kalau saya stop langsung. Jadi begini ya, buat teman-teman muslim yang di bawah, jika ada pertanyaan dari room Oten, itu jangan bahas di sini. Cukup buka website mesiah.org, itu dibuka langsung aja. Ini saya langsung aja Alfi ya bantu. Ya. Izin bentar ya. Ya, silakan Alfi. Ini Alfi sounding terus ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman Iwan Villa ya Khairu Ummah yang ingin menyampaikan curhatannya, pengaduannya dan apapun jenisnya gitu. Untuk biar tidak terjadi pembiasan tema di room diskusi, teman-teman bisa melakukan pengaduan di website mesia.org. Ini websitenya Unirifa. Insya Allah akan kita gerakkan lagi, kita hidupkan lagi websitenya. Izinnya Uni ya, Alfi sampaikan. Website ini teman-teman bisa akses di Google Chrome maupun di tempat searching lainnya. Di template apologet teman-teman bisa menemukan template edukasi Alfi. Teman-teman pilih salah satu artikel yang udah pernah Alfi tulis. Nanti teman-teman bisa scroll ke bawah. Di bawahnya ini ada fitur komentar teman-teman. Nah ini kan udah banyak yang komen nih.
Nah, di sini teman-teman bisa ketik apa saja hujah, syubhat, fitnah yang dilontarkan oleh kaum penyembah Tuhan bertulang belakang. Teman-teman ketikkan di sini, nanti insya Allah Alfi angkat menjadi topik di website ini pula. Ya teman-teman ya, teman-teman boleh Alfi kasih waktu 5 detik untuk men-screenshot link dan bagaimana lobby mesia.org ini. 5, Insya Allah materi 4, di situ betul-betul mengupayakan menggunakan literasi ya. Maksudnya literasi yang saya sajikan dan kita sajikan adalah literasi yang mudah didapat juga, bukan literasi yang susah. Misalkannya itu berupa inskripsi atau apa, nanti akan saya tampilkan fotonya di situ. Jadi teman-teman kalau untuk mau diskusi dengan non-muslim itu bisa ambil materinya. Sudah langsung diberikan 2 materi Islam dan Kristen gitu. Iya. Alfi sebagai salah satu autor, udah ya teman-teman ya. Alfi anggap teman-teman udah screenshot link dan bagaimana lobbynya. Di sini kita bukan sendirian ya, bukan Alfi sama Uni aja. Di sini ada Bang Jibril juga sebagai tim editor, ada Uni juga sebagai autor, Alfi pula, ada Bang Ardi dan gurunda kita Ustadz Wafi dan Ustadz Yusuf PI. Nanti kita upayakan teman-teman. Jadi bukan hanya di kami saja ilmu yang terhenti itu, tapi ke teman-teman pun bisa juga diakses. Apa-apa saja yang pernah kita angkat menjadi topik di forum-forum diskusi. Nggak kelihatan gambarnya? Nggak kelihatan ya? Itu adalah website apologet ya, bukan website saya, tapi website para apologet yang kelola masa ya sih kita juga. Masa sih nggak kelihatan? Astagfirullahaladzim. Mesiah.org. Disematkan aja itu di apa, di tema. Bentar ya, Alfi buka kembali kamera Alfi. Gak jelas gimana sih? Mesiah.org. MESIAH. Teman-teman di bawah diramaikan typing ya, mesiah atau .org itu, org itu, biar paham. Jelas itu jelas kok. Iya, di kita di atas jelas ya, teman-teman di bawah kelihatan ya. Jadi artikel terakhir Alfi pada tahun lalu, Alfi pernah mengangkat salah satu orang yang cukup berotoritas dalam kekristenan, Berita Wahyu. Dia itu pernah mendeklarasikan bahwa ungkapan la ilaha illallah itu udah diucapkan Kristen Arab sebelum adanya Islam. Nah, ini Alfi bantah di website mesia.org. Teman-teman nanti bisa akses juga. Ya teman-teman ya. Itu aja dari Alfi, teman-teman bisa melakukan pengaduan di website ini. Jadi biar boleh kita mengadu di situ. Ya, insya Allah itu kan jadi materi kalau seandainya kalian kasih pengaduan di situ, materinya apa, syubhatnya apa. Misalkannya kalian lihat nih ada hadis sekian-sekian dijadikan syubhat. Insya Allah kita akan kerjakan ya, walaupun mungkin kita pelan-pelan ya, karena autornya semua rata-rata sibuk. Insya Allah kita akan luangkan waktu untuk mengisi website tersebut dan kalian bisa langsung klik dan dapat 2 materi. Jadi nggak perlu banyak ini lagi ya. Bisa lihat, kalau ingin lihat bagaimana retorikanya dari Bang Zuma, lihat di YouTube Bang Zuma. Bagaimana cara menjawab dari Pak Desugi, lihat dari Pak Desugi. Cara menjawab saya, lihat di saya. Mungkin seperti itu. Kalau ingin materinya secara data, boleh di mesiah.org gitu. Mungkin begitu. Kita masih menunggu pendeta untuk diskusi dengan Bang Zuma ya teman-teman ya. Dan biasa kalau Bang Zuma sudah monitor, Bang Zuma silakan dikasih kode dan signal ya Bang Zuma. Besarkan lagi nih ya. Ya. Kita sapa lagi nih, ada Ferry. Halo Ferry. Oke, silakan Ferry. Ya. Ada yang mau disampaikan Ferry? Muslim non muslim? Muslim. Ada yang mau disampaikan? Muslim, Pak. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan. Mau tanya, baca Al-Quran itu dari nasab dari siapa, Pak? Baca Al-Quran itu kalau kiroatnya banyak. Ada beberapa kiroat yang sampai ke kita ya. Mau kiroat ikut hafaz juga ada 7 yang yang masyhur gitu. Itu kiroat. Kalau Anda bertanya nasab, bukan nasab sih lebih tepatnya. Nasab itu silsilah ya. Bukan nasab, tapi lebih ke sanad ya. Sanad istilahnya ya, sanad. Bukan nasab ya. Oke. Tergantung kamu mau bacaan siapa. Kalau bacaan yang sering kita baca, yang kita pendengarkan itu tergantung yang mana nih. Ya. Bilang. Bukan nasab ya teman-teman. Nasab itu hubungan
anak. Nih Aldi dia naik lagi. Ya, ya Aldi, non Muslim ya. Iya, halo. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, saya cuma mau bertanya aja tentang Quran. Karena kan ini tadi sudah disampaikan bahwa Quran itu menurut Uni Rifa bahwa itu Bukan menurut saya, maaf. enggak, yang sudah kamu sampaikan tadi maksudnya. Bukan menurut saya. Al-Quran itu secara ilmiah adalah wahyu Allah. Bukan menurut saya. Oh iya, iya. Ya itu yang saya mau tanyakan sih. Ya, silakan. Nah kan menurut yang saya dengar, yang saya tahu selama ini, bahwa Al-Quran itu diturunkan secara verbal ya, secara verbal oleh Jibril kepada Muhammad. Lalu katanya itu dihafalkan. Yep. Betul nggak? Ya, betul. Tidak ditulis tapi dihafalkan. Dihafalkan, dilafazkan dan kemudian dihafalkan. Lalu pertanyaan saya, itu berapa lama dia kurun waktu dihafal lalu kemudian dituliskan, kemudian berapa lama setelah di penerimaannya itu? Saya jawab, perlu kamu ketahui Al-Quran itu diturunkan tidak semua langsung dihafalkan dan ditunggu waktunya, tidak. Al-Quran itu diturunkan 22 bulan, 22 bulan, 22 tahun, 22 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 20 hari, 22, 2 dan 22, kurang lebih 23 tahun. Nah, selama 23 tahun itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Contoh, wahyu pertama di Gua Hira itu surat pertama, surat Al-Alaq. Kemudian wahyu kedua itu surat Al-Mudatsir. Nah, makanya menghafalnya itu sangat mudah sebenarnya, karena tidak satu surah sekitar 500 ayat diturunkan langsung dihafal, tidak. Tetapi berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi pertanyaan lanjutannya adalah setelah ditulis kemudian, setelah kemudian ditulis itu kan berarti berdasarkan hafalan, gitu ya? Hafalan, sebentar, saya coba biar Anda paham nih. Rasulullah itu menghafal, ya. Beliau diajarkan malaikat Jibril, bahkan beliau itu mensetor hafalannya kepada malaikat Jibril sekali setahun di bulan Ramadan, kurang lebih seperti itu. Kalau tambahan nanti asati saya tambahin. Beliau ketika mendapatkan Al-Quran, beliau ajarkan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan, maka yang menulis kemudian adalah para sahabat. Di antara penulis Al-Quran, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan beberapa sahabat-sahabat lainnya yang rata-rata menghafalkan juga sambil menulis. Menulis di mana? Di riqo, lembaran-lembaran, maka disebut dengan suhuf, artinya lembaran-lembaran. Gitu. Jadi di sini artinya tidak ada data bahwa berapa waktu ya, berapa lama jarak waktu antara masa menghafal itu lalu kemudian dituliskan. Siapa menghafal siapa? Tunggu dulu, saya bingung nih. Siapa yang menghafal? Banyak loh. Rasulullah dapat Ya, para wahyu. sahabat itu. Para sahabat itu tadi. Langsung ditulis, Iya, Bang. Iya, para sahabat menghafal kemudian menulis. Menghafal langsung ditulis, itulah yang Ditulis. disebut suhuf. Nanti dibukukan pertama kali di zamannya Abu Bakar. Abu Bakar. Nih saya kasih data Oke, ya. jadi Jelas, Bang, data pertanyaan jelas, berikut. Bang. Pertanyaan berikut. Nah, Oke, untuk lanjut. menuliskan sesuatu berdasarkan hafalan, gimana validasinya? Karena itu cuma dihafal. Validasinya kan ada Rasulullah waktu itu. Nih saya kasih data deh. Sesuatu kan harusnya tertulis. Alfi dari di data juga nih Uni. Ya nanti Alfi. Harusnya kan memvalidasi sesuatu. Ya, saya bahas itu deh. Saya tahu arahnya ke situ. Nih, pertama saya kasih kamu data dulu ya. Ini buku yang ditulis oleh seorang Profesor Dr. Ilyas ya. Ini dipakai beredar di kampus-kampus. Saya salah satu mahasiswi yang menggunakan buku ini. Dalam kitab Al-Mustadrak yang dikutip oleh Asyuyuti, Hakim meriwayatkan dengan sanad sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain bahwa Zaid bin Sabit mengatakan, kami pada masa Rasulullah SAW menyusun Al-Quran pada riqo, yang dimaksud oleh Zaid dengan menyusun Al-Quran di sini adalah menyusun surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan petunjuk Rasulullah, yang sifatnya ini adalah tauqifi. Ini yang dimaksud dengan bagaimana cara Rasulullah memvalidasi. Rasulullah dapat tauqifi.
Apa itu tauqifi? Tauqifi adalah petunjuk Allah. Nah, sekarang saya arahkan ke kaidah ilmiah. Dengar ya. Kalau seandainya terjadi kesalahpahaman, kesalahan tulis, tentu tidak mungkin sampai sekarang tidak terdengar kabar antara Ubay, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib. Itu tidak mungkin tidak sampai kepada kami riwayat mereka bertengkar karena kesalahan tulisan. Sementara ketika mereka berbeda kiroatnya saja, kami dapat informasi antara Hisham dan Umar ibnu Khattab itu pun terjadi perselisihan karena perbedaan kiroat. Jadi validatornya adalah Rasulullah karena tauqifi. Tauqifi. Rasulullah diberitahukan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, maka Rasulullah validatornya. Kemudian setelah itu sahabat satu dengan sahabat lain, mereka itu bukan saling contek, mereka menghafal lalu menulis sendiri. Makanya setiap sahabat itu punya suhuf masing-masing, di mana setiap suhuf itu mereka menulis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang menuliskan bagaimana tafsirnya. Maka kemudian ada sahabat yang bahkan dilarang untuk menulis selain Al-Quran supaya tidak bercampur. Nah, itu yang disebut dengan validator. Siapa yang memvalidasi? Rasulullah. Metodenya apa? Tauqifi, petunjuk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Alfi, lanjut. Nanti saya tanya balik. Alfi langsung share data aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Bang, ini Alfi berikan sumber. Ini gimana kalau dia ngomong, Alfi ngomong, siapa yang mau didengarkan? Aldi, kami menjawab itu hak kami loh ya. Dan kami juga berhak untuk bertanya balik nanti. Ya, di dalam buku Sejarah Teks Al-Quran dan Wahyu sampai kompilasinya, di sini pada saat penulisan Wahyu Nabi Muhammad, ini bukan hanya 1-2 orang yang menuliskan, tapi pada masa periode Madinah kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama. Lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi sebagai penulis wahyu. Yakni ada yang dinamai sebagai Sa'id, Abu Umama, Abu Ayyub Al-Ansori, Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya, sebanyak 65 nama. Lalu, Nabi Muhammad itu mendiktekan Al-Quran kepada para penulis. Nah, di sini dijelaskan, sewaktu Zaid bin Sabit ini dipanggil oleh Nabi Muhammad, Zaid bin Sabit ini membawa tinta dan alat tulis. Nah, lalu Zaid bin Sabit ini membacakan ulang di depan Nabi Muhammad agar tidak ada kata sisipan yang masuk ke dalam teks wahyu tersebut. Nah, bukti lainnya bahwa Al-Quran itu udah eksis di zaman Nabi. Salah satu riwayat ya dari hadis Sahih Muslim 3474, teman-teman bisa catat. Di sini Nabi berkata, an yusafro bil Qur'ani illa ardil adu. Janganlah kalian membawa mushaf Al-Quran itu ke daerah musuh. Dikarenakan apa? Takut musuh itu membawa lari Al-Quran tersebut. Jadi Nabi pun telah melarang membawa mushaf Al-Quran ke daerah musuh. Ini terjadi di zaman Nabi masih hidup. Gitu Bang ya. Lalu lanjut ke metode pengajaran. Al-Quran itu bukan hanya serta-merta diajarkan oral terus dihafalkan, enggak. Tapi ada yang disebut sebagai dengan metode talaki. Teman-teman yang di pondok mungkin familiar dengan metode ini. Metode talaki ini adalah sebuah pengajaran di mana murid belajar langsung secara berhadapan dengan gurunya. Nah, metode ini pun turun-temurun hingga sekarang metode pengajarannya sampai ke pondok pesantren yang eksis di zaman sekarang tuh. Dalam bertalaki, pengajar bukan semata membaca ayat, melainkan mengoreksi bacaan murid-murid yang kurang pas tuh. Jadi gitu Bang ya. Metode sanad pengajaran penurunan penghafalan Al-Quran itu bukan hanya sekedar hafal. Oh ya udah hafal gitu aja. Bukan gitu aja Bang gitu. Kami baik dari segi hafalan yang bersanad maupun dari mushaf-mushafnya kami bisa buktikan tuh Bang Aldi. Dan seandainya ini dikomparasi gimana Uni? Bahaya sekali ya. Jangan dulu ya. Enggak, kita langsung aja. Kan kalau si Aldi ini sangat kritis sekali kan kita senang nih.
punya Masih bisa bertemu lanjut dengan nanya? orang. Entar dulu dong, gimana sih? Gini ya, brother. Kalau Anda adalah orang yang sangat kritis, saya sangat berharap Anda itu bersikap adil terhadap diri sendiri. Nah, setahu saya kan Anda Kristen nih. Ketika Anda sangat mementingkan validasi tentang Al-Quran sendiri ya, maka saya bertanya kepada Anda, bagaimana cara memvalidasi kitab Anda dalam Lukas pasal 3 nomor 23 contohnya tuh. Menurut anggapan orang, Yesus itu adalah anak Yusuf. Nah, validatornya siapa? Ketika orang-orang berbicara tentang siapa Yesus, aduh, aku susah loh buka tutup cam ini loh. Nanti aku tutup camku dulu, habis aku ngomong dulu. Aku nggak biasa tuh. Nah, jadi validatornya itu siapa? Ketika Lukas berkata menurut anggapan orang, contohnya ya, bahwa Yesus itu adalah anak itu, anak ini. Nah, pertanyaan kamu juga lemparkan ke diri kamu tuh. Siapa validatornya bahwa itu benar-benar pendapat orang yang jelas, bukan orang yang mengada-ada? Karena mengingat Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus dalam kitab kamu. Nah, bagaimana cara memvalidasinya? Itu penting loh ya. Karena kalau bicara tentang kitab suci, hadapkan kedua kitab suci itu biar kita tahu mana yang mengikuti parameter kamu tadi, mana yang tidak. Lanjut yang lain ya. Silakan Pak Desugi, Alfi, dan Bunda Rama dan Perah lanjut ya. Aku mau ke koma lain dulu karena di sini guru-guru aku sudah banyak. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut yang lain. Bye bye. Tadi pertanyaan saya belum selesai nih, jadi maunya saya diselesaikan dulu. Saya punya pertanyaan. Dengan guru-guru saya aja ya, karena Saya mau ngejawab. Assalamualaikum warahmatullahi supaya kerja. ini udah banyak orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayo Aldi bertanya. Nanti bagian nanya itu ada Gurunda, Bang Handi, Stasugi yang lainnya. Saya mau menjawab. Silakan nanya apa. Tapi kalau dijawab jangan sakit hati ya. Saya lanjut aja ya. Oke. Ya. Tadi kan itu sudah dijelaskan sama siapa, Alfi, bahwa Rasul itu mendikte ya. Ya, ini yang pertama sekali, mendikte untuk kemudian dituliskan kata per kata. Itu artinya Rasul itu udah menghafal lama, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, untuk membuktikan atau memvalidasi bahwa apa yang didiktekan itu benar sesuai dengan yang diterima, sama dengan yang diterima. Validasi apa itu? Aduh, susah kali ngomong sama si Aldi. Di. Aduh, makanya naik tuh menyimak, jangan menyimak. Bantu lagi, ada moderator nggak di sini? Capek kali sama Bang Aldi ini, Iya, betul. maksudnya kan begini. Ini sama dengan Bukan sudah lama, contohnya Bang. gini. Bukan sudah lama, Bang. Nabi Muhammad mendikte Al-Quran itu gini ya, Bang ya, prosesnya nih. Transkripnya gini nih. Saat Jadi wahyu langsung turun, langsung tulis. Nih saya bacakan, sabar. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Ini pas wahyu turun, abangku. Capek kali Muhammad. aku. Bang Kores, kerja Bang Kores, silakan Bang Kores. Ya, jadi setiap wahyu turun, Gurunda sudah ini belum? Gurunda udah standby. Kecilin suaramu, Kores, kenceng kali. Oh iya, maaf. Itu kan udah dijawab, Bang. Pertanyaan Anda sudah dijawab. Sekarang ganti nanya dong, Bang. Boleh ya? Pertanyaan saya belum terjawab. Duh, apa yang mana belum terjawab, Bang? Anda mengatakan apakah itu nunggu waktu lama? Tidak, udah dijawab. Nah, sekarang saya ganti nanya, Bang. Ganti nanya saya, Bang. Yohanes selesaikan dulu. di dalam kisah para rasul 4 ayat 13 itu dikatakan idiot dan buta huruf. Pertanyaan saya, Bang, bagaimana orang yang idiot dan buta huruf bisa menulis Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, kitab Wahyu? Bagaimana caranya, Bang? Buta huruf dan idiot kok bisa nulis kitab, Bang? Aduh. Selesaikan dulu saya. Gantian, Bang. Udah dijawab, Bang. Anda puas atau tidak bukan urusan. Sekarang ganti nanya. Bagaimana orang idiot buta huruf bisa nulis kitab? Silakan jawab. Kenapa enggak bisa diselesaikan dulu saya? Saya punya pertanyaan. Udah selesai. Bagi kami udah selesai, nggak ada lagi udah.
Ya tapi Nggak tidak ada lagi. menjawab Apa yang mau pertanyaan dijawab? saya. Tidak menjawab Ya terserah. pertanyaan Kalau saya. Anda menganggap seperti itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Apanya yang belum selesai? Apanya yang belum selesai? Ya gimana kita mendapatkan kebenaran kalau nggak bisa diselesaikan? Kan? Apanya yang belum selesai? Iya, Abang lucu pertanyaan Bang saya. Aldi. Abang itu parameter kami menjawab itu hanya sesuai dengan kemauan Abang. Kalau jawaban kami tidak sesuai dengan kemauan Abang, itulah parameter Abang bahwa kami telah menjawab. Abang lucu. Bukan. Abang sangat lucu Bang Aldi. Enggak, Anda jangan melawak di atas Bang. Orang menyimak, Jadi orang di pertanyaan- bawah menyimak, Abang menyimak. Bukan Bang Pertanyaan. Aldi. Orang di sini menyimak semua, Abang sendiri yang menyimak. Perhatikan ya, aku tanya sama audiens di bawah 4.500 orang. Kalian paham nggak sama yang Alfi paparkan tadi teman-teman yang di bawah? Kalau yang lain paham, Bang Aldi yang nggak paham, Bang Aldi yang mungkin naik ke atas sini nggak bawa otak tuh, otak masih di laundry. Ini saya analogikan saja ya. Misalnya Gak saya usah yang pakai analogi Bang, Abang ke atas itu nggak bawa otak. Abang ke Iya, atas itu nggak makanya bawa saya- otak, gitu. Otak Abang masih di tempat laundry. Yang lain aja paham, Abang sendiri yang nggak paham. Nah di sini Abang nggak bawa otak tuh, otak Abang masih di tempat laundry gitu. Makanya naik saya itu masih Bang, bawa bertanya. otak, jemput dulu. Makanya saya masih nanya karena saya Jemput belum dulu paham. di tempat laundry. Gak, otaknya jemput dulu di tempat laundry gitu maksudku. Oke, Jangan ini kita ditinggal. pastikan Anda punya otak enggak? Kita pastikan dulu, nanti kita jawab dia nggak punya otak, jadi nggak nyentel. Anda punya otak enggak, Bang? Kita pastikan dulu. Otak saya yang bertanya ini, otak saya yang bertanya. Iya, Anda punya otak bertanya atau kan? mempertanyakan? Anda bertanya atau mempertanyakan? Coba jawab dulu. Anda Iya. bertanya atau mempertanyakan? Saya mau mempertanyakan dan bertanya. Oke. Nggak bisa dua-dua satu. Saya mempertanyakan. Coba, kalau Anda punya otak, kau jawab dulu pertanyaan saya. Bagaimana orang idiot dan buta huruf bisa nulis kitab? Coba jawab kalau Anda punya otak. Kenapa nanya? Kalau ini balik? saja Anda nggak bisa jawab, Anda nggak punya otak. Jawab dulu pertanyaan saya. Nah, Anda bilang tadi Anda bertanya, kami sudah jawab. Udah Kalau Anda jawab. mempertanyakan, Udah. dasar Anda apa? Jadi Dasar Anda apa mempertanyakan? seandainya saya Coba yang jawab, dasar menerima Anda wahyu, mempertanyakan apa? diumpamakan saya yang menerima Dasar wahyu, Anda mempertanyakan apa? ingin tahu dong. Itu bertanya, bukan mempertanyakan. Ya sama aja. Beda. Sama saja. Nggak, sama aja, nggak ada otaknya nih berarti. Jadi Udah nggak ada. turunkan. Ini Nggak ada pertanyaan saya ini sudah ratusan pendeta belum ada yang bisa jawab itu. Coba jawab secara ilmiah. Bagaimana orang idiot dan buta huruf bisa nulis 4 kitab? Ini nggak ada yang bisa jawab nih. Di dalam kisah para rasul dalam bahasa Yunani, Yohanes dikatakan apa? Agramatoi eisin kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Bagaimana bisa nulis kitab? Ya, jadi gini, benar yang dikatakan Yesus dalam Matius 7 ayat 6. Jangan melemparkan mutiaramu kepada anjing dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi karena hanya akan diinjak-injak saja. Caranya begitu, hantam balik. Mau terima atau tidak, hantam. Gitu caranya. Enggak usah dikasih hati lagi. Cuman orang tolol yang mau mengatakan bertanya dan mempertanyakan itu sama. Ya. Itu cuma orang tolol yang bilang bertanya dan mempertanyakan itu sama. Kristen siapa yang bisa jawab? Silahkan. Bagaimana orang idiot dan buta huruf bisa nulis kitab? Silahkan Kristen naik. Ini Pak Herman ini Muslim Kristen Pak Herman. Herman. Islam. Dari Kristen Bang. Siapa tadi yang mau dihantam? Sini. Itu Bang Alfi mau nunjukkan apa Bang Alfi? Silakan Bang Alfi. Bentar, ini Herman ini Muslim apa Kristen? Muslim. Oh Muslim. Ya. Iya Bang. Itu Bang Alfi tadi nunjukkan kisah para Rasul 4 ayat 13. Apa itu Bang Alfi? Benar enggak yang saya katakan itu? Benar enggak ya? Iya, Alfi bawa data dukungan aja nih. Coba dibaca di situ Bang Alfi. Oke. Biar nggak di framing ini tuduhan ya teman-teman ya. Jadi kisah para pewarta 4:13 ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Itu terjemahan LAI. Kalau kita lihat di Greeknya ya, Theorontes de ten tu Petru ya, Paresian kai Yohanes kai katalabomenoi hoti antropoi agramatoi. Dari kata agramatos eisin kai idiotai. Di sini ada kata idiotai, akar katanya idiot. Nah, kalau kita perhatikan agramatos itu number strong 62
Itu artinya illiterate. Illiterate ini kan bahasa Inggris ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan jadinya buta huruf. Nah, buta huruf. Terus idiot? Itu. Idiot. Bagaimana Idiot orang itu buta huruf nulis kita? Pak D, idiot itu keterbelakangan mental. Ya, IQ-nya di bawah rata-rata. Rata-rata. Iya. IQ 20 kalau nggak salah itu, IQ-nya 20 itu. Itu idiot. Kalau masih di atas 20 masih tergolong bodoh. Nah, ini gimana ini orang idiot buta huruf bisa tulis kitab? Nah, itu dia. Ya itu juga lah yang saya tanyakan tentang Muhammad. Gimana yang buta huruf kok bisa nyuruh nulis orang? Nabi Muhammad nggak nulis kitab. Nabi Muhammad itu memerintahkan sahabatnya untuk menulis. Orang buta huruf bukan berarti dia tidak pinter. Gimana dia mendikte? Orang buta huruf dia hafal. Aduh, dia jadi kan orang orang nggak bisa baca tulis bisa ngomong maksudnya begitu. Emangnya Nabi Muhammad baca gitu? Nggak bisa ngomong. Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, tulis, bukan nggak bisa dengar. Bukan nggak bisa ngapal. Gimana dia bisa Loh, kocak Kalau Anda di buku lain nggak ada jaminan ya, tetapi kalau di Alkitab Ya udah tunjukin orang Kristen yang sudah ada di sorga sekarang. Kalau nggak ada artinya Yesus kalian Tuhan palsu. tulis di Al-Quranmu tentang Umi. Ya udah orang Kristen siapa yang udah di sorga? Kalau tidak ada artinya Yesus Tuhan palsu. Tunjukin dong orang Kristen mati nyembah Yesus sudah di sorga sekarang. Jualan keselamatan kok nggak ada yang di sorga sekarang. Oh udah hilang. Oke. Masuk sini karena katanya ilmiah. Kita mau bicara ilmiah. Oh enggak, tadi gua nyautin Rasmi bre. Tadi gua nyautin Rasmi. Gini. Kalau ilmiah, jawab dulu pertanyaan saya. Apa bedanya bertanya dan mempertanyakan? Kita ngomong ilmiah ya. Dari situ dulu kita diskusi. Muntah. Ayo. Bedanya bertanya dan mempertanyakan apa bedanya? Coba jawab. Orang yang bertanya itu karena dasarnya mempertanyakan sehingga bertanya. Nggak bisa orang bertanya. Ulangi. Dari mana kau dasarnya itu? Coba buka KBBI atau apa? Bedanya bertanya dan mempertanyakan. Karena saya mempertanyakan makanya bertanya, begitu kan? Sekali lagi bedanya apa? Ya, jangan kelihatan kali bodoh kau di sini. Betul. Ayo. Dua-dua dari kata dasar tanya. Berarti kalau dasar katanya sama, imbuhannya beda, artinya sama, begitu? Iya, makanya saya bilang. Kau belajar bahasa Indonesia di mana? Duluan mempertanyakan lalu bertanya. Duluan mempertanyakan, itu mempertanyakan artinya ingin tahu. Bedanya apa bertanya dan mempertanyakan? Sekali lagi tanya. Kalau nggak jawab, kau turun saya sudah. Mempertanyakan kan artinya meragukan. Mempertanyakan karena meragukan. Meragukan karena apa? Ya karena tidak jelas. Tidak jelas menurut apa? Lah itu makanya ditanya untuk mendapatkan penjelasan. Iya nggak bisa. Menurut kau bilang tidak jelas. Menurut apa dasarnya kau bilang tidak jelas? Itu yang kau tanyakan dari tadi. Dasarmu bilang itu nggak jelas apa? Iya karena ceritanya yang nggak jelas. Ya udah sini gua mau makan dulu supaya kerja. Sini, kasih gua. Ya diulang pertanyaannya diulang. Dia nggak mau jawab ya. Nggak apa-apa, nanti gua tinggal maki-maki aja imannya kalau dia nggak mau counter. Nggak apa-apa. Nah, silakan. Nggak apa-apa, tapi maksudnya izinkan saya bertanya tuntas. Ya kasihlah musuhmu bre, silakan pertanyaannya. Diulang lagi dari awal karena belum masuk YouTube gua loh. Konteksnya bertanya. Jadi jangan memperbincangkan yang tidak esensi. Ya, head and shoulder. Ya, okay. Apa pertanyaannya silakan. Oke, saya ulang pertanyaan pelan-pelannya. Ketika Muhammad mendapatkan wahyu, kemudian itu kan menurut sejarah bahwa penulisannya itu nanti ada hafs, apa istilahnya itu hafs ya? Apa tuh? Zaman hafs, waras. Baru ada mushaf, baru ada mushaf. Aduh. Baru ada mushaf. Mushaf itu 200 tahun kemudian. Udah pertanyaannya dipintir nih. Enggak, kalau maksudnya itu yang dibukukannya tuh gini, setelah perang Yamamah pembukuan Al-Quran itu 6 bulan setelah wafat Nabi.
Enggak. Itu hadis itu yang 200 tahun kemudian. Kalau Al-Quran 6 bulan setelah wafatnya Nabi. Jadi hadis kami itu lebih dulu daripada kitabnya Kristen gitu. Sip. Terus? Katakanlah 6 bulan. 6 bulan. Mantap. Ya. Nah, 6 bulan itu ketika saya mau menulis apa yang didiktekan oleh misalnya Muhammad, gimana saya bisa pastikan bahwa yang disampaikan Muhammad itu sama persis apa yang diterima sebelumnya? Oh, saksi itu dari saksi-saksi. Jadi kan ketika Nabi menuliskan kan sahabat itu banyak. Bukan kan ketika Nabi menyuruh menuliskan, sahabat itu kan banyak yang mendengarkan. Nggak cuma 12 kayak Yesus. Kan nggak ada saksinya tuh. Siapa? Kan nggak ada saksinya. Pewahyuannya atau penyampaian wahyunya, Aldi? Jangan muter-muter kayak roh Allah. Itu gue enaknya kalau ngejawab ngata-ngatain. Dari Jibril ke Muhammad kan nggak ada saksinya. Nggak ada saksinya itu, ya. Sama setelah kayak Muhammad Yesus, meneruskan itu. Sama kayak saksi kebangkitan Yesus, nggak ada saksinya. Terus? Yesus terima nggak ada saksi. Terus setelah Muhammad menyuruh sahabat untuk menulis, gimana sahabat bisa memastikan bahwa apa yang disampaikan Muhammad itu persis sama yang disampaikan oleh Jibril? Karena nggak ada saksinya, nggak bisa divalidasi. Oh, nggak pakai itu. Jadi nggak validasinya itu apa yang dikatakan Nabi itu wahyu dari Allah. An-Najm ayat 3 sampai 4. Gitu. Katanya ilmiah, kan bicara ilmiah jangan bicara bil ayat. Oh, udah dikunci. Kena dia di situ. An-Najm ayat 3 sampai 4, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Kalau klaim kenapa satu Arab Islam? Kenapa kalau klaim kenapa satu Arab Islam? Itu kan Kristen di sana cuma TKW Filipina. Itu kan dogma. An-Najm berapa, Bang? Enggak, kalau misalnya itu cuma klaim, kenapa satu-satunya nabi yang berhasil membuat wilayah kelahirannya satu agama hanya Islam? Itu kebenaran itu. Karena didoktrin toh. Loh, kenapa doktrinnya bisa membuat satu Arab Islam berbeda dengan agama yang lain? Karena diancam. Loh, kalau misalnya diancam, kenapa mereka mau? Diperangi kan? Nah, Nabi Muhammad. Ya kalau misalnya nggak mau diperangi, kenapa memerangi duluan? Kena terus, counternya selalu kena. Yes. Nabi Muhammad itu tadinya seorang diri. Bagaimana bisa mengancam seluruh Arab? Otak taruh di mana otak? Nabi Muhammad itu seorang diri. Gini loh, bukti bahwa gini saya kasih tahu ini. Bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah, ya. Kita bandingkan dengan Biblos. Ini bodohnya Tuhan Kristen di sini nih. Ya, saya kasih tahu nih. Bodohnya Tuhan Kristen nih. Kena lu sih. Nih, coba dibesarin. Menurut Tuhannya Kristen, manusia di dalam rahim itu seperti keju. Nih. Nah, benar kayak gini. Ini Tuhan paling goblok kalau mengatakan manusia seperti keju dalam perut. Sementara menurut Al-Quran, nih. Ini sesuai dengan ilmu biologi modern. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, sangat jelas temanya sudah lain. Ini temanya sudah lain. Enggak apa-apa. Saya ngasih tahu yang di bawah, bukan kamu. Jadi menurut Al-Quran, enggak apa-apa. Saya nggak perlu nyambung sama kamu. Jadi menurut Al-Quran, ya, bahwa manusia itu awalnya seperti lintah, ya, dan itu sesuai dengan ilmu embriologi modern. Ini bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah. Tidak mungkin mengutip kitab Bible yang mengatakan bahwa manusia itu seperti keju. Ayat 10 ayat 10. Engkaulah Tuhan yang mencurahkan aku seperti keju, seperti susu, dan mengentalkan aku seperti keju. Ini Tuhan paling goblok kalau mengatakan manusia seperti keju dalam perut. Dah. Itu dia. Habis dia. Habis. Tidak nyambung. Itu ini. Tuhan paling goblok. Nah, Aldi itu mengenai kegoblokan yang ada. Aduh. Yang nulis orang idiot. Saya menanya, yang saya tanyakan adalah proses. Nah, itu bukti kegoblokannya. Nah, sekarang kayak gini. Misalnya kalau lu masih nggak nerima sebuah jawaban yang mematikan dari Kores, gue pengen contoh dari Kristen deh. Ketika Yesus ngomong segala firman telah disampaikan kepadaku, itu cara ngecek validasinya gimana? Coba. Kan udah onani otak dia. Mampu. Ngeden otaknya anjir. Semua yang diterima langsung oleh Yesus itu disampaikan langsung kepada murid-murid. Mana? Loh, itu kan doktrin. Siapa saksi Yesus ngobrol sama Bapak?
Onani otak dia. Kan? itu mengakui itu doktrin kan? Enggak. Onani otak dia. Kitab Anda ditulis itu abad keempat. Anjir, bunuh diri dia. Jibril ke Muhammad tidak ada saksi. Dari Jibril ke Muhammad tidak ada saksi. Nah, artinya Yesus lu kena juga kan? Yesus lu kena juga artinya. Sama berarti antara Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama ciptaan yang mendapatkan wahyu ya, nggak ada saksinya ya. Iya, makanya itu sama ya. Bisa divalidasi. udah sama. Turunin, udah ngaku udah sama. Turunin udah sama. Udah sama, udah ngaku. Selamat datang di kebenaran. Sip Ali, thank you. Udah ngaku lu sama Nabi Yesus dan Nabi Muhammad sama. Silakan berikutnya next. Jimmy Naskat ya. Ada Jimmy. Salam Bang. Ya, salam. Salam juga. Mau ngehujat atau mau baik-baik? Sudah pasti baik-baik Bang. Oke. Mantap. Silakan dilanjut. Iya, Apa Bang yang mau dipermasalahkan Bang? Iya. Bang mau tanya. Sebelum Nabi Muhammad itu sebelumnya agamanya apa ya Bang? Hanif mengikuti milah Ibrahim Bang. Makanya nggak ada sejarahnya Nabi Muhammad itu nyembah berhala, nggak ada cerita itu Bang. Justru ketika Rasulullah melihat kaumnya itu menyembah berhala, makanya Rasulullah itu bertahanus ke Gua Hiro minta petunjuk. Nah, jadi Nabi Muhammad itu nggak ada sejarahnya ikut nyembah berhala, nggak ada gitu Bang. Apalagi terus Bang, sebelum Islam datang, agama kayak nabi-nabi terdahulu sebelum Muhammad itu agamanya apa ya Bang? Muslim Bang. Karena di dunia ini hanya ada dua golongan manusia, Muslim dan kafir. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Allah, kepada Tuhannya. Kafir adalah orang yang ingkar. Nah, apakah Anda mau mengatakan bahwa Musa itu kafir atau Muslim? Ada dua tipe, Muslim dan kafir. Muslim artinya orang yang berserah diri. Pertanyaan saya, Nabi Musa berserah diri kepada Tuhan enggak? Ya. Nah, Muslim dia udah. Oke Bang. Nah, Muslim. Kalau dia ingkar kepada Tuhan, kafir. Kafir artinya orang yang ingkar kepada Tuhan. Muslim artinya orang yang taat tunduk kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Musa orang yang taat tunduk kepada Tuhan atau orang yang ingkar kepada Tuhan? Anda jawab, orang yang taat tunduk, Muslim dia. Tapi kenapa kami yang di gereja itu pendeta-pendeta kami Bang tidak ada ke jalan keselamatan selain Tuhan Yesus? Ini karena dia orang yang siapa bilang? Gimana sih? Enggak, siapa bilang? Pendeta Bentar Bang Alvin. Oke. Menurut Katolik di dalam KGK 841, nggak apa-apa Pak De, izin ya. Dia kayaknya nih membawakan gereja Protestan nih. Karena di dalam Katekimus Gereja Katolik nomor 841 ya. Ini iman Katolik ya, ku ambil ya. Di sini penjelasannya hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengaku Sang Pencipta, di antaranya terdapat terutama kaum muslimin yang apa di sini dikatakan menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal, Allah yang tunggal, bukan Allah Tritunggal ya. Allah yang tunggal. Allahu Ahad tuh, Allah yang Esa. Jadi kalau kalian bilang tidak ada keselamatan di luar Yesus loh. Ini gimana nih? Orang Katolik itu gereja mula-mula kan? Silahkan Onani Ota. Weh, ini baik ini, masih baik loh, belum ngehujat. Oh iya. Baik-baikin dulu. Sorry. Gimana Bang Jimmy? Aduh, ada lagu. Oi. Aduh, woi.
Nggak bisa suara lu masuk ke YouTube gua, bre. Dimakan sama mic gua itu suara. Lagu. Jadi gimana Bang? Ya silakan Jimmy dibuka mic-nya. Iya, tunggu dulu Bang ya. Saya WC bentar. Iya, nggak apa-apa Bang. Enggak, jangan disimpulkan begitu Bang. Oh ya gimana? Sabarlah Bang Alfi. Mau nyari data dulu. Kalau baik kita baik. Artinya bukan, jangan memancing diskusi kita. Iya. Ya Bang, maaf Bang. Mohon dimaafkan Bang. Kalau baik kita baikin Bang Alfi ya. Ya. Oh siap. Maaf. Saya begini Bang, saya tuh punya komunitas. Ada 20 pemuda komunitas yang memang tergabung di satu wadah. Ya memang sering ikut monitor di debat lintas agama gitu ya. Ini pemudanya Katolik apa Islam Bang? Komunitas itu, komunitas Katolik, Kristen atau Islam? Kristen Bang. Oh Kristen, ya silakan Bang. Ya. Jadi gini Bang, kalau untuk misalnya syarat masuk Islam itu apa-apa saja syaratnya, apakah apa yang harus kita keluarkan, apa yang harus kita apa syarat-syaratnya Bang? Dipersiapkan gitu. Saya jawab, syarat yang paling utama untuk bisa masuk Islam itu berakal sehat. Karena kalau nggak berakal sehat dia nggak bisa jadi Islam. Makanya orang gila itu tidak dikenai syariat Islam. Akarnya harus sehat dulu Bang. Baru dia bisa masuk Islam. Nah setelah itu. Berarti dengan secara tidak langsung Abang mengatakan kami tidak sehat akalnya gitu ya? Ya saya memandangnya seperti itu karena bagaimana mungkin jadi orang gini, yang berakal sehat. Jadi begini abangku. Tuh kan saya jawab dulu Bang. Anda kan tanya. Tunggu, saya kasih alasan dong. Sebelum dilanjut. Jadi gini abangku. Jangan ada argumentasi sehingga kami terpojokkan, tersudutkan. Enggak apa-apa, nanti bantah aja, enggak apa-apa. Ini kan diskusi. Kalau yang seperti itu Bang, artinya nanti kita debat kusir jadinya. Saling menjelekkan sama lain. Menurut Al-Quran, orang-orang kafir itu sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Iya, ya, Bang, artinya mereka ini bodoh. Bahkan di dalam kitab Anda sendiri, Bang, Kisah Para Rasul 4 ayat 10, Anda ini bodoh karena Kristus. Buka. Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Buka. 1 Korintus 4, Ustaz. Ya, 1 Korintus 4:10 kan? 1 Korintus 4:10. Ya. Anda bodoh karena Kristus. Jadi apa salahnya? Iya, Bang, artinya teman-teman sebenarnya sudah ada sebagian teman-teman akhirnya mereka berpikir karena dari argumentasi dari saudara-saudara kita muslim ini kadang menyerang pribadi, menjustifikasi, akhirnya mereka terpojokkan dengan argumentasi abang. Bukan begitu Bang, memang kebenaran tuh kalau dikatakan itu pahit tapi Bang. Maksudnya begini Bang, bukannya dalam pernah saya baca kisah hadis ya, saya tidak tahu juga mengatakan bahwa janganlah menghina Tuhanmu sendiri. Akhirnya Nabi di situ yang menghina Tuhan siapa? Tunggu Bang, belum selesai. Memang dilarang di dalam Al-Qur'an, memang janganlah menghina Tuhan mereka. Iya. Abang bisa saya lanjutkan dulu baru Abang nanti bisa potong, boleh? Iya, silakan. Jadi ada kisah ini, mohon maaf Bang kalau keliru yang saya sampaikan, mohon diluruskan. Ada pernah karena kami ini yang komunitas kita pelajari semua agama. Ya, jadi ada satu kisah di mana Nabi waktu itu, Nabi Muhammad mengatakan janganlah kalian menghina Tuhanmu sendiri. Lantas ada yang menjawab sahabat, lantas bagaimana ya Nabi kita bisa menghina Tuhan kami sendiri? Lalu dijawab, jangan kau menghina Tuhan orang yang tidak beriman kepada Tuhanmu, karena dia akan menghina Tuhanmu sendiri. Udah. Ya, itu saya tidak tahu bahasa. Adakah kita menghina Tuhan Anda?
Mungkin tidak secara tidak sadar abang mungkin ada perkataan-perkataan akhirnya tidak bang. Ketika kita mengungkapkan data, lalu orang yang mendengar tidak suka, itu jangan dikatakan itu menghina. Padahal itu data tertulis di dalam kitab Anda sendiri. Ya, bukan menghina itu bang. Kita ngomong tanpa data itu bisa dikatakan menghina. Tapi selagi ada data, maka tidak bisa dikatakan itu menghina. Datanya jelas. Jadi ada juga ini bang, yang pernah saya baca, bahwa sampaikanlah dakwah itu dengan cara hikmah. Betul. Hikmat ya, artinya berlemah lembutlah. Jadi kami bang, jujur saja ini, mohon maaf, yang mungkin yang nonton di bawah ini mungkin ribuan ya. Kami sebenarnya dari kemarin ingin coba cari saudara kita Muslim, bagaimana bisa ketemu langsung. Gini loh bang, menurut Anda penghinaan saya itu di mana? Menghina Anda itu di mana? Enggak gini bang. Tadi saya mengatakan Anda bodoh, saya pakai ayat 1 Korintus 4:10. Kamu bodoh karena Kristus. Kalau itu Anda anggap menghina, kitabmu yang menghina bukan saya. Ya kan? Kitabmu yang menghina bukan saya. Al-Quran juga mengatakan bahwa orang kafir itu sumum bukmun umyung fahum layar ciun. Mereka mendengar, mereka itu tuli bisu dan buta. Bukan buta matanya, bukan tuli kupingnya, bukan bisu mulutnya. Akalnya yang tidak mereka gunakan untuk menerima kebenaran. Itulah yang dikatakan makanya statement abang itu benar, tapi di saat ketemu awal jangan langsung mengatakan seperti itu. Artinya jangan sampai teman-teman yang tadi kan Anda tanya tadi bang, Anda kan tanya sama saya, apakah menurut Anda kami bodoh? Oke, saya bang. jawab iya. Oke. Kalau saya jawab tidak, saya bohong. Oke bang, di sini jangan menghakimi bang. Oke. Makanya jangan tanya sama saya, apakah menurut Anda kami bodoh? Jangan tanya begitu, karena saya orang jujur. Kami tetap menghargai. Kami tetap menghargai bang. Poinnya apa bang? Jangan kayak curhat. Poinnya apa bang? Saya nggak curhat. Langsung poinnya saya nggak curhat gini bang. Lanjut. Balik lagi ke pertanyaan pertama, silakan Jimmy. Kita riset ya, Silakan. Apa pertanyaannya tadi yang pertama? Yang tadi lanjut bang. aja diskusinya. Iya, diulang aja nggak apa-apa. Enggak, ini penting bang saya sampaikan. Artinya sampai ada penyerangan personal, saling menghina, menghujat. Kalau itu kita nggak bisa jamin karena kita bawa dalil gitu. Silahkan diulang pertanyaan awalnya. Apakah agama Islam mengajarkan seperti itu? Oh tidak. Dalilnya begitu. Pertanyaanmu tadi gimana bang? Anda tanya apa tadi bang? Kenapa ketika saya jawab Anda ngamuk? Jangan pakai perasaan, suka sakit. Anda tanya tadi, apakah menurut Anda kami bodoh? Saya jawab iya. Karena kalau nggak saya jawab iya, saya nipu. Karena memang menurut kitab Anda sendiri, 1 Korintus 4:10, Anda bodoh karena Kristus. Menurut Al-Quran, sumum bukmun umyung fahum layar ciun. Di mana penghujatan saya? Saya hanya menjawab pertanyaan Anda. Begitu saya jawab, kenapa Anda kepanasan? Makanya jangan tanya. Enggak, saya sama sekali tidak kepanasan abang. Artinya yang abang menjustifikasi langsung bahwa kita saya menjawab pertanyaanmu kok dibilang menjas gimana sih? Makanya jangan tanya. Anda tanya apa tadi? Nah, Pak D, bisa Bang, masih sedikit, gini. Abang dengar dulu. Kenapa, Bang? Dengar dulu dong, Bang. Izin saya ngomong ya, Bang. Mungkin yang kami maksud itu karena pertama, kamu sulit membedakan antara Tuhan dengan manusia, antara Nabi dengan Tuhan, Rasul Tuhan itu sulit kalian membedakan. Jadi kami pikir kok kenapa tuh kalian kok bisa bedakan manusia dengan Tuhan? Ya, silahkan nanya soal Islam. Apa tadi? Di 1 Korintus 4:10 ya Paulus ngomong begitu, kalian itu karena Kristus ya. Karena gini ya teman-teman ya, kalau masalah ilmu pengetahuan taruhlah kalian pinter ya, pinter cerdas tuh yang berpengetahuan. Tapi kalau sudah menyangkut Kristus Yesus, kalian tiba-tiba hilang kepintaran.
Ya kan? Makanya 1 Korintus 4:10 itu ya. Itu nanti dibilang memojokkan lagi tuh. Udah Bunda. Kalau dibawa ke sana dibilang memojokkan lagi itu ntar. Ya, apa tadi pertanyaan soal Islam? Biar kita urai bahwa itulah yang kami maksud bahwa kalian udah itu kembali ke topik aja, itu enggak, ini udah enggak esensi itu. Nanti dia terbawa perasaannya. Iya. Ya Jim, apa pertanyaan soal Islamnya Jim? Nanti yang di sini akan menjawab. Tadi tuh Kita reset. Aku berusaha untuk menjelaskan kok dibilang udah. Kita reset. Udah Bun ya. Silakan Jim. Udahlah. Kita reset biar nggak kepanjangan dibahas itu. Kalau masih baper dicariin Kristen yang lain aja. Bang Jimmy, abang dikontrak 8 pertanyaan bang. Pertanyaan pertama silakan. Ya terima kasih bang. Kami ndak pintar kok. Jadi gini bang. Pertanyaan saya kembali ke topik aja ya. Sebelumnya saya kan pertanyaan ada 2 poin tadi itu. Nabi Muhammad sebelumnya masuk Islam itu agamanya apa? Sudah dijawab. Kedua, nabi-nabi sebelumnya mulai dari Adam sampai Muhammad itu agama selain Islam apa aja gitu mereka. Ini. Udah selesai pertanyaannya? Ya, diselesaikan kan aja. Belum, dia masih ngulang. Udah saya jawab itu tadi. Enggak, maksudnya dia membenarkan, dia mau lanjut. Dia lambat ya, ininya lambat pembawaannya. Lanjut Jimmy. Ya, lanjut. Ya. Apa lagi pertanyaan selanjutnya? Itu bang, saya butuh jawaban yang memang bisa mementapkan hati saya dan teman-teman komunitas saya. Lambat kali dia ngomong ya, percepatlah. Bentar Bunda nggak apa-apa Bun, udah. Aduh, kok karakter orang masing-masing Bun, nggak usah dikritik Bun, karakter orang masing-masing. Iya nggak apa-apa. Silakan. Ya gimana Bang Jimmy? Kenapa sih kalian itu? Udah maafkan abang dan kakak saya. Ya gimana Bang Jimmy? Ya itu kan bagus. Lancarin dong, bisa kan? Sampaikan dakwah itu dengan akhlak yang baik, perkataan. Udah Bang Jim, langsung Bang Jim. Pertanyaan selanjutnya. Tadi, bang, itu tadi. Udah saya jawab tadi Bang. Yang ini Bang, yang terakhir itu Bang belum jelas saya. Apa tuh? Agama-agama dari Adam sampai Muhammad, kan Muhammad ini kan Muslim nih. Dari Adam setelah Adam sampai Muhammad itu selain Islam apa? Kan Anda sudah membenarkan tadi Bang. Di dunia ini hanya ada 2 tipe. Beriman dan kafir. Muslim dan kafir. Itu aja. Muslim artinya berserah diri. Taat tunduk kepada aturan Allah, kepada aturan Tuhannya. Kafir menentang terhadap aturan Tuhannya. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah nabi-nabi itu menentang atau taat dan tunduk? Itu saja. Kalau mereka orang yang taat dan tunduk, Muslim. Kalau mereka orang yang menentang perintah Tuhan, kafir. Udah. Itu Bang. Itu dalam pengertian Islam hanya 2 ada golongan. Kafir dan Muslim. Dalilnya apa Bang? Dalil apa? Aduh Mama Ya, maksudnya tabi millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Itu dia itu dalilnya itu. Udah dijawab. Coba nih, mana tahu Bang Kores dengan jawaban realistisnya bisa nih menjelaskan. Gimana Bang Kores? Ada yang ingin diutarakan? Bang Zuma suruh ngomong dong. Bang Zuma, kalau udah monitor kode Bang Zuma. Bang Zuma kalau udah monitor kode ya Bang Zuma ya. Bang Kores. Mana nih Bang Kores? Bang Kores. Kau yang diam netizen atau konek sini? Ya gimana? Akhir di bawah panas. Ada yang mau ditambahkan nggak dari jawaban mualim-mualim kita ini? Apa agama para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Silakan. Iya, jadi benar yang dibilang Satsugi, posisi manusia itu 2. Nah, itu jadi menjadi agama. Agama itu tunggu dulu ya. Agama itu adalah jalan hidup, pedoman hidup, atau tujuan hidup. Agama itu jadi nggak cuma sekedar tidak kacau doang. Apa yang menjadi pegangan hidup kita itu disebut agama. Nah, ketika ditanya apa pegangan hidupnya nabi-nabi,
Maka kami Muslim dengan tegas menjawab sebagaimana yang Ustaz Sugi jawab gitu. Agama nabi-nabi adalah agama orang-orang yang berserah diri. Apa itu berserah diri? Muslim. Orang-orang yang tidak berserah diri kepada Tuhannya itulah yang kafir. Jadi jawabannya apa? Agama nabi